Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dokter Debat Lintas Agama ya, channel yang akan mengobati penyakit ODGJ dari para polemikus-polemikus penghujat agama ini ya. Dan di kesempatan ini ya, kita akan membahas tentang konten-konten yang dibuat oleh para polemikus yang membuat banyak saudara-saudara muslim di luar sana yang terkejut ya. Bahkan ada beberapa yang WA menanyakan kepada saya. Jadi para polemikus ini seperti biasa membuat konten yang isinya adalah berita bohong dan juga konten-konten penipuan, di mana mereka mengatakan bahwa Ko Agustan ini sudah di ujung ajalnya. Ngeri ya teman-teman. Jadi Ko Agus ini sudah berada di ujung ajalnya. Jadi kalau polemikus ini buat konten ya memang seperti ini. Unirifa kemarin juga dikatakan bahwa sudah meninggal. Ya, mereka buat seakan-akan bahwa Unirifa ini sudah tinggal menghitung ya, detik-detik sebelum sakratul maut. Bukan menghitung hari, teman-teman. Kalau menghitung hari masih mending ya, mungkin masih ada 10.000 hari lagi, 30.000 hari lagi, 5.000 hari lagi ya, masih masuk akal. Artinya masih ada 20 tahun, 30 tahun lagi gitu. Ini enggak. Seakan-akan bahwa Ko Agus ini sudah mau meninggal. Ya, kalian bisa lihat dari konten-konten yang dibuat oleh para polemikus-polemikus ini ya. Saya ambil contoh. Ikim. Agustan di ujung ajal, teman-teman. Wah, sensasinya luar biasa ya. Dan ini banyak ditiru oleh polemikus-polemikus lainnya supaya channelnya laku. Jadi Agustan di ujung ajal. Bayangkan teman-teman. Terus ini juga sama. Ya, kalian bisa lihat. Apakah ini yang dinamakan dengan karma? Tanda tanya. Agustan di ujung ajal. Sudah siapkah Agustan menemui hakim yang maha adil? Wah, ngeri teman-teman. Ya, jadi kalau dibilang apakah Ko Agus siap menemui hakim yang adil, ya tentu saja siap. Siapa yang tidak siap gitu kan? Umat muslim itu selalu siap teman-teman. Beda dengan polemikus yang takut. Ya, takut untuk menghadapi yang namanya kematian. Kalau umat muslim, itu semua sadar kok. Bahwa hidup ini hanya sementara. Ya, hidup ini sementara dan kematian itulah awal mula dari kehidupan kekal kita. Cuman yang jadi masalah kekal di neraka atau kekal di surga. Kan yang beda kan itu aja. Kamu kekalnya nanti di mana? Dan umat muslim tuh siap kok. Sangat siap. Silahkan dicek. Kita bisa lihat bahwa umat muslim itu kalau ada anggota saudaranya yang meninggal, bahkan saat dia sakit, nggak ada lebay-lebay, saya takut gini kan. Nggak ada teman-teman. Ada anggota keluarga kita yang meninggal, malah kita, ya biasa saja gitu. Karena kita yakin suatu saat kita akan berjumpa lagi. Ya, kita akan berjumpa lagi di mana? Pada masyar. Terus nanti di jannah. Kita akan ketemu lagi. Jadi ini hanyalah istilahnya sebentar saja gitu. Siapa yang duluan pergi saja. Umat muslim biasa seperti itu. Itu adalah salah satu hal yang paling luar biasa dari Islam, dan itu yang membuat saya tuh melihat, wah luar biasa Islam. Jadi saat ada anggota keluarga yang meninggal, umat muslim tuh ya udah gitu, artinya dia udah pergi duluan. Anggap aja kayak dia lagi keluar kota atau dia keluar negeri gitu kan, kerja, kita nggak ketemu lagi, nggak sempat ketemu, nanti kita akan ketemu lagi kok. Biasa aja. Kita nggak lebay kayak orang-orang tertentu ya, yang sangat takut gitu, seakan-akan itu adalah kayak uh, akhir dari segalanya gitu. Bagi polemikus kan seperti itu adalah akhir dari segalanya. Karena bagi mereka, dunia inilah tempat mereka bisa senang-senang, tempat yang membuat mereka ini bisa melampiaskan segalanya kan. Karena nanti di akhirat mereka akan kekal di neraka. Polemikus-polemikus ini kan yakin kalau mereka ini nanti setelah meninggal itu nggak ada lagi, nggak ada apa-apa lagi. Yang ada adalah penderitaan doang. Ya, hanya penderitaan gitu. Jadi selama di dunia ini mereka bersenang-senang, memupuk kekayaan, ya, menipu sana sini nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting dapat cuan. Ya, segala cara dilakukan, nggak ada yang namanya halal dan haram. Beda dengan umat muslim tentunya. Umat muslim itu sangat tegas untuk hal yang ginian ya. Nggak ada kita abu-abu. Hitam-hitam, putih-putih. Ya. Umat muslim tidak mengenal yang namanya abu-abu seperti itu. Jadi bedanya di situ. Dan bagaimana dengan kondisi Ko Agustan sendiri ya? Saya terakhir menjenguk Ko Agus itu kan 1,5 bulan lalu ya.
Dan saya rasa teman-teman juga tahu, dan kita cukup intens. Ko Agus sering memberitahukan perkembangan-perkembangan mengenai pelaporan dia ke Polda Jawa Barat, terus kondisi kesehatan Ko Agus ya. Karena bagi Ko Agus, saya salah satu saudara lah, ya, yang istilahnya mau mendengarkan keluh kesah dari Ko Agus, ya. Jadi saya sangat senang, saya sangat menghargai lah. Ya, saya sangat menghargai bahwa Ko Agus masih menganggap saya sebagai saudara, masih menganggap saya sebagai tempat untuk beliau mengeluh, tempat Ko Agus untuk curhat, menceritakan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi apakah Ko Agus benaran sudah meninggal, sudah di ujung ajalnya? Ya, ini berita hoax yang kurang ajar ya. Ini adalah berita hoax yang sangat jahat sekali yang dibuat oleh para polemikus, yang memang tujuannya itu ya sekali lagi untuk menyesatkan orang, untuk membuat seakan-akan wah kalau melawan yang namanya Kristen ya, itu akan seperti ini nasibnya gitu. Padahal ini teman-teman, kalau kita cek lah bagaimana nasib penghujat-penghujat Islam. Ya, kalian bisa cek bagaimana nasib orang-orang yang mengatakan bahwa azan itu ribut, azan itu membuat gaduh gitu kan. Nggak lama langsung blub, habis kawan-kawan. Ya, dan saya rasa nggak perlu saya sebutkan satu persatu lah. Toh orangnya sudah tidak ada di dunia lagi. Ya, sudah akan kekal nanti di tempatnya sana, di tempat yang penuh penderitaan. Jadi saya rasa nggak perlu saya sebutkan, nggak enak juga ya. Kasihan buat keluarga yang ditinggalkan. Kalau untuk orangnya ya udah nggak bisa lagi. Tapi untuk keluarga yang ditinggalkan kalau kita sebutkan nanti sakit hati, kasihan. Ya. Jadi tolonglah bercermin. Ini yang saya himbau dari para polemikus-polemikus ini. Tolong kalian bercermin, lihatlah bagaimana nasib penghujat-penghujat Islam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya masalah Ko Agus apakah sudah di ujung ajal, semua orang ya, nggak ada yang tahu besok masih hidup atau enggak. Nggak ada yang tahu 1 jam lagi masih hidup atau enggak. Siapa di antara kita nih yang bisa menjamin besok kita masih ada? Ada nggak orang di sini yang berani mengatakan, saya tahu, ya, saya kapan meninggal, saya jamin saya akan begini-begini. Nggak ada, teman-teman. Ya. Kita ini masih ada sekarang karena Allah masih kasih kesempatan. Saya masih ada di konten ini karena Allah masih kasih kesempatan saya untuk ngomong sama kalian. Kita ini masih ada ya karena masih ada sisa waktu aja gitu. Nggak ada yang wah gitu. Dan nggak ada yang perlu ditakutkan juga. Jadi jangan sesumbar lah para polemikus ini ya. Saya takutnya polemikus-polemikus ini yang ngomong tentang kok Agus akan meninggal, sudah di ujung ajalnya, sudah sakratul maut dan sebagainya. Takutnya nanti duluan mereka nih. Saya takutnya nanti kalian yang duluan dan kalian yang malu. Tapi kalau kalian udah meninggal nggak malu sih. Nanti pendukung-pendukung kalian yang malu gitu. Ya. Para pendukung kalian yang merasa wah luar biasa ini akan malu. Kan begitu. Oke lah, kita coba dengarkan dulu lah ya bacotan dari para polemikus ini. Ya salah satunya kita putarkan dulu. Saudara bukan orang yang salah, tetapi saudara adalah orang yang tepat. Makanya saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan kita semua tentunya Bapak Ibu, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, video kali ini kita khususkan kepada mereka yang selama ini menghina akan firman Tuhan, menghina akan Alkitab. Lihat contoh terhadap teman Anda, saudara Anda yang bernama Agustan. Ya, nanti kita akan putarkan video fullnya karena tadi ada beberapa komentar yang mengatakan mana videonya, ini bukan Agustan, bla 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 bla. Kita bukan bermaksud lain, kita hanya ingin mengingatkan mereka supaya mereka tidak lancang mulutnya. Ya, tidak lasonhara. Apa arti lasonhara ya? Tidak jahat mulut, tidak jahat lidahnya, tidak berkata jahat. Ya, tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan orang lain. Lebih-lebih lagi kata-kata yang bisa menyakiti Tuhan. Nah, bayangkan apa yang teman Anda alami hari-hari ini. Setelah dia kentutin Alkitab, sampai hari ini Agustan mengalami hal yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Badannya kurus kering. Sangat kasihan. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang dia lawan itu Tuhan. Dia tidak melawan kami orang Kristen. Kami tidak bisa berbuat apapun di bangsa dan negara ini karena kami minoritas. Ya, kami minoritas di sini. Beribadah saja kami masih
banyak orang yang ganggu, kami masih sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang kalau gereja kami kecil, kami masih sembunyi-sembunyi di tempat tertentu. Seperti saya dan teman-teman kita buat pemuridan, Bapak Ibu, kita masih sembunyi-sembunyi buat pemuridan. Kalau ketahuan ya kita pindah lagi ke tempat yang lain. Pindah lagi ke tempat yang lain. Sampai segitunya Bapak Ibu. Tetapi kita selalu bersuka cita. Karena apa yang kita lakukan adalah bukan perintah dari gereja, dari sinode, perintah orang si A, si B, si C, enggak, tapi perintah langsung dari Tuhan Yesus. Maka dari itu kita ingatkan teman-teman dari seberang, khususnya para mu'alaf yang selalu mencemooh, menghina, mencaci maki Alkitab. Ingat, kalian lagi berhadapan dengan Tuhan. Kalian lagi melawan Tuhan. Ketika kalian menyangkal iman percaya kalian kepada Yesus Kristus, ya seharusnya kalian tekunin agama yang baru kalian anut. Imani benar-benar, tekuni benar-benar, pelajari benar-benar, belajar dengan tekun. Ya, belajar dengan tekun. Bila perlu, tuntut ilmu, cari ilmu sampai ke negeri Cina, ke negeri manapun, supaya kalian lebih memahami, lebih mendalami, menjadi orang yang baik, orang yang benar-benar bisa dibanggakan oleh agama, sehingga kalian mampu membawakan agama yang rahmatan lil alamin ke setiap orang yang ada di bangsa dan negara ini. Mau suku manapun dia, mau agama manapun, ketika orang melihat agama yang baru kalian anut, mereka akan angkat jempol. Benar-benar kalian menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang punya sopan santun, pribadi yang punya adab, pribadi yang punya akhlak, bukan pribadi yang setiap hari mencela, menghina, mencemooh, sampai-sampai ambil Alkitab, kentutin Alkitab. Akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti Agustan. Jangan seperti itu kalian, ya. Jangan lagi seperti itu. Ahmad Dedet sudah mengalami duluan sampai dia meninggal. Tidak ada satu manusia pun yang tahu sakit apa yang dialami, yang derita oleh Ahmad Dedet. Ketika kita melihat Agustan, hati kita itu rasanya menangis. Tetapi apa daya kita? Karena yang dia lakukan adalah, yang dia hadapi adalah Tuhan. Dia melawan Tuhan, dia menentang Tuhan. Kalau dia benar-benar Yesus ada, mampukah dia mengazab saya? Ini adalah satu hal yang sangat fatal yang dilakukan oleh si Agustan. Ini semua karena kepahitan yang luar biasa yang dia tanamkan dalam hati dan pikirannya. Kepahitan itu sudah berakar, sudah berjamur. Nah, ini harus orang-orang di sekitar Agustan harus memberikan renungan kepada Agustan, memberikan nasihat kepada Agustan supaya melepaskan rasa pahit itu. Kepahitan itu dia lepaskan. Dia benar-benar berdoa kepada Tuhannya. Tekun dia berdoa kepada Tuhannya. Dia benar-benar sholat tahajud bila perlu. Ya, dia sholat tahajud, sholat duha. Untuk apa dia sholat duha, sholat tahajud? Dia minta ampun sama Tuhannya. Karena Tuhannya yang diimani oleh Agustan sekarang ini sudah memperingatkan dia, jangan kamu menghina sesembahan lain. Ini sudah diingatkan oleh Tuhannya yang diimani oleh Agustan sekarang dan teman-temannya. Sudah diingatkan, jangan kalian mengganggu Tuhan orang lain, menghina Tuhan orang lain. Sudah diingatkan. Tetapi kalian tidak percaya. Kalian mengabaikan apa yang sudah diperingatkan oleh Tuhan kalian. Kalian abaikan, kalian tetap ya dengan congkak menghina, mencaci maki, mengolok-olok, mengentutin Alkitab. Ya, ketika seseorang melawan Tuhan, maka murka Tuhan itu akan menimpa orang tersebut. Tuhan tidak akan membiarkan firman-Nya dipermainkan oleh manusia. Kita ini ciptaan Tuhan. Dia datang, kata Alkitab, dia datang kepada pemiliknya. Kita inilah milik Tuhan. Siapapun kita ini milik Tuhan. Mau agama apapun kita ini milik Tuhan. Kalau kita sudah tidak mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya sudah. Ya, dia tidak rugi, tetapi kita yang rugi. Ya, kita yang rugi. Nah, cuma pesan saya, setelah tidak mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan lagi menghina, mencaci maki, mengolok-olok, mencemooh. Begitu besar kasih dia kepada kita semuanya. Begitu besar cintanya Tuhan kepada dunia ini. Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Ahabballahu.
Begitu besar habballah, begitu besar kasihnya Tuhan kepada dunia ini, cintanya Tuhan kepada dunia ini, kasihnya Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini yang Tuhan inginkan, hanya ini. Karena benar-benar sayang dan cinta dan kasihnya kepada kita, sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pada zaman dahulu kala, sebelum firman nuzul menjadi manusia, Tuhan berbicara lewat para nabi. Tuhan mengingatkan orang-orang untuk menginsafkan orang-orang untuk kembali kepadanya. Itu Tuhan berbicara lewat para nabi. Tuhan utus rasul untuk mengingatkan manusia yang berdosa supaya tidak lagi melakukan dosa, supaya berpaling dari dosanya, berbalik kepada Tuhan. Nah, tetapi ketika Tuhan melihat ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh para nabi dan rasul mengenai dosa manusia, sehingga Tuhan harus ambil inisiatif. Dia datang dalam wujud manusia. Firman-Nya yang telah menjadi daging, Firman-Nya yang telah menjadi manusia, itu kata Injil Yohanes. Untuk apa? Untuk menginsafkan kita, untuk memisahkan kita dari dosa kita. Karena sebelum Yesus datang ke dunia ini, para nabi dan rasul itu tidak ada yang bisa memisahkan kita dari dosa kita. Tidak ada. Benar-benar tidak ada yang bisa memisahkan kita dari dosa. Tidak ada yang bisa memisahkan manusia dari dosa. Sehingga Yesus turun, Yesus datang, Yesus hadir ke tengah-tengah kita untuk memisahkan kita dari dosa kita. Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Ya, visi dan misi Yesus ke dunia ini bukan untuk membawa kita ke surga, tetapi untuk memisahkan kita dari dosa kita, supaya kita selamat. Karena tidak ada satu manusia pun yang berdosa yang bisa masuk surga. Kita lihat Adam, tidak ada orang yang tidak kenal Adam. Semua orang, semua golongan, semua agama kenal Adam, manusia yang pertama yang Tuhan ciptakan. Semua kebaikan, kesalehan yang dilakukan oleh Adam, ketika satu kesalahan Adam, Tuhan tidak lihat kebaikan, kesalehan, pahala Adam. Yang Tuhan lihat adalah orang berdosa tidak layak berada di tempat kudusku. Orang yang tidak taat terhadap perintahku, terhadap laranganku, tidak layak tinggal di dalam surga, tidak layak tinggal di dalam Firdaus. Maka seketika itu juga Adam terusir. Ketika itu juga Adam terusir. Nah, coba kita bayangkan. Umur kita sekarang sudah berapa tahun? Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70 tahun. Kira-kira bila dibandingkan antara amal baik dan amal jahat, atau pahala ataupun dosa, kira-kira mana yang paling banyak kita lakukan selama kita sudah umur kita 40 tahun ini, 50 tahun, 60, 70 tahun ini? Apakah banyak dosa atau banyak amal yang kita lakukan? Ini harus kita pikirkan. Dan saya rasa tidak ada satu manusia pun yang berani berkata banyak amal yang saya lakukan, Bang Pendi. Semua orang mengatakan banyak dosa yang saya lakukan, Bang Pendi. Nah, dengan dosa sebanyak itu, apakah kita layak tinggal di tempat kudusnya Tuhan? Adam saja satu kesalahan diusir oleh Tuhan. Satu kesalahan Adam diusir langsung oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak pernah melihat kebaikan yang selama ini Adam lakukan. Dengan satu kesalahan, Tuhan tidak melihat amal, kebaikan, pahala yang Adam kumpulkan. Yang Tuhan lihat adalah apakah Adam taat terhadap perintah Tuhan. Ini jangan kamu makan. Nah, tetapi Adam lalai, lalu mereka makan. Nah, setelah mereka makan, apa yang terjadi? Diusir. Nah, itu menunjukkan Bapak Ibu, satu saja kesalahan, Tuhan tidak akan membiarkan kita berada di tempat kudusnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu para pencinta channel Jahabaget, khusus kepada para mu'alaf, belajarlah
agamamu dengan baik, imanmu dengan baik. Sangat kasihan bila terjadi seperti si Agustan. Ahmad Dedet sudah mengalami duluan, dan yang lain-lain juga sudah pernah mengalami, yang sudah mati-mati itu. Semuanya setelah menghina Roh Kudus, menghina Yesus, mencemooh, mereka mati. Ada yang mati satu keluarga. Nah, kalian jangan mengalami seperti itu. Sudah menyangkal, ya sudah. Tekunin iman, agama, dan taati Tuhan yang kamu imani sekarang, yang kamu sembah sekarang. Harus benar-benar kalian tekunin dan taati terhadap Tuhan yang kalian sembah sekarang. Nah, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Angel Halaget, kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman dari RT 06666, sehingga mereka insaf, syukur-syukur mereka kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada pangkuan Bapak Abraham, percaya kepada Yesus Kristus. Bila tidak, ya tidak tahu apa yang akan terjadi. Lebih-lebih lagi mereka itu pencemooh semua. Kainama, ya, ada mu'alaf-mu'alaf yang lain, Yahya Woloni, itu luar biasa pencemoohnya mereka. Hati-hati. Nababah itu hati-hati, benar-benar hati-hati. Nah, seperti saya katakan tadi, ya, tekunin agama, imanin, dan turutin apa kata Tuhan yang kalian imani sekarang. Benar-benar kalian menyembah Dia tanpa perlu mengganggu Tuhan-Tuhan agama lain, ya, tanpa perlu mengganggu Tuhan agama lain. Semua agama di dunia ini punya Tuhan masing-masing. Saya ingin katakan satu hal malam ini, ya. Semua agama di dunia ini punya Tuhan masing-masing. Kalian imani, taati, tekuni Tuhan kalian tanpa perlu menghujat Tuhan agama lain. Oke? Nah, jangan nanti ketika agama lain menghujat Tuhan kalian, kalian bawa ke ranah hukum, kalian lapor ke pihak yang berwajib, lalu kalian teriaki nama Tuhan untuk meminta supaya orang-orang itu ditangkoi. Jangan, ya. Jangan. Baik. Ya, kalian sudah lihat ya. Begitulah kelakuan dari yang namanya polemikus. Mereka akan ngomong sesuka hati mereka, seakan-akan mereka paling benar gitu kan. Seakan-akan orang lain ya kena hukuman dan begini. Aduh. Saya sudah katakan dari awal. Apa yang dilakukan Ko Agus pun ya saat menempelkan ya sampul tersebut itu memang kurang baik. Dan Ko Agus mengakuinya, dengan gentleman mengakuinya. Kenapa saya katakan gitu? Jangan pernah menantang sesuatu yang aneh-aneh. Ya. Jadi, kalau kalian misalnya pergi ke daerah-daerah yang terkenal angker gitu, terus kalian merasa, saya ini adalah orang yang dipilih oleh Allah, saya adalah orang yang luar biasa begini kan, saya imannya kuat gitu, terus kalian tendang-tendang barang orang. Ya, terus ada sesajen ya, ada persembahan-persembahan, terus ada alat-alat mereka gitu, kalian sepak-sepak. Pasti kalian celaka. Kenapa? Roh jahat itu punya kekuatan, teman-teman. Hati-hati. Itulah saya nggak pernah mau menantang-menantang yang gituan. Bukan karena saya nggak punya iman. Tapi ngapain kita menantang sesuatu yang nggak benar ini gitu. Allah pun nggak akan suka gitu. Jangan merasa, kita luar biasa, kita nantang-nantang roh jahat itu. Kita menantang setan-setan itu. Jangan, kawan-kawan. Jangan kita nantang-nantang setan. Mintalah perlindungan kepada Allah dari setan-setan ini, kan gitu. Allah yang akan menjaga kita, tapi kalau kita yang menantang setan itu juga nggak benar. Ya, jangan menantang gitu. Saya pergi ke tempat yang ada ininya gitu kan, tempat orang-orang ini menyembah kepada Tuhannya gitu, terus Tuhannya kita sepak-sepak gitu kan, ya nggak boleh. Karena yang namanya setan, roh jahat itu juga punya kuasa untuk mencelakai kita, walaupun itu atas izin Allah. Tetapi Allah juga nggak suka orang yang sombong. Ya, Allah nggak suka kita tuh merasa diri kita spesial, merasa diri kita hebat, terus kita pergi cari masalah. Nah, itu kan kita cari penyakit namanya. Kita yang mencari penyakit, itu nggak boleh. Jadi sekali lagi bagi teman-teman ya, saya nggak pernah menganjurkan kalian melakukan hal yang dilakukan oleh para polemikus. Ya, kalau mereka ini kan polemikus suka sekali ya, menghujat agama Islam. Terus misalnya, saya tantang itu Allah kalian, mana Allah kalian, begini. Aduh, ini orang kadang nggak sadar diri ya. Kita sudah lihat berapa banyak yang menantang Allah. Saya ingat ya, salah satu polemikus menantang Allah, mengatakan kalau memang Allahnya umat muslim itu ada, hukum dia gitu kan. Tiba-tiba besoknya setelah suara azan, langsung terkena sakit jantung dan meninggal.
Itulah saya bilang jangan main-main gitu. Jangan main-main dengan sesuatu yang beda alam sama kita. Jangan main-main dengan yang goib-goib ini gitu. Jadi untuk kondisi Ko Agus, saya sampaikan ya, kondisi Ko Agus baik-baik saja. Ya memang, ini mungkin saya harus ngomong langsung juga ya. Stroke-nya Ko Agus, ya untuk kesehatan Ko Agus, untuk stroke-nya nampaknya ya berat untuk sembuh, tapi di mata Allah ya tidak ada yang tidak mungkin. Kita doakan saja, semoga Allah menyembuhkan Ko Agus. Tapi memang secara medis, ya saya ngomong ini secara medis, dokter katakan tidak bisa, ya sudah tidak bisa, dan Ko Agus juga sudah melakukan segala cara. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, oh harus ini, harus ini, harus ini, oh saya punya saudara kena stroke bisa sembuh begini, begini, begini ya. Ya Ko Agus berterima kasih buat kalian yang sudah memberikan saran, ya sudah memberikan masukan gitu kan. Segala alternatif itu bagus. Cuman yang menjadi kendala bagi Ko Agus adalah jantungnya. Jadi yang namanya stroke itu kan berhubungan dengan saraf. Ya, berhubungan dengan saraf, di mana saraf itu kan berhubungan juga dengan darah yang mengalir. Ya, jantung itu memompa darah untuk mengalir ke seluruh tubuh kita, sehingga saraf kita berfungsi. Yang menjadi kendala penyembuhan Ko Agus adalah jantungnya itu sudah lemah. Kesehatan jantung Ko Agus itu tinggal beberapa persen, sehingga tidak maksimal darah yang mengalir ke saraf-saraf tersebut. Jadi untuk bisa sembuh dari stroke itu secara medis berat. Walaupun ya, kita sebagai orang beriman, kita percaya bahwa kalau Allah yang berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kalau Allah yang sudah katakan sembuh, maka sembuhlah Ko Agus. Tetapi di sini saya ngomong berdasarkan medis dulu. Baru kita ngomong secara iman, kan begitu. Jadi kalau ada yang bilang harus minum obat inilah, obat itulah, obat itu, gitu kan, ikut akupuntur ini, akupuntur itu, segalanya Ko Agus kemarin sudah coba. Ya, tetapi karena jantungnya itulah yang menghambat kesembuhan itu. Jadi kalau teman-teman di luar sana punya riwayat, punya saudara yang kena stroke terus sembuh, ya mungkin karena jantung kalian masih kuat, fisik kalian masih kuat, kan gitu. Tapi Ko Agus kan sudah beda. Secara usia, terus jantungnya juga seperti itu. Dan Ko Agus sendiri juga sudah istilahnya menerima gitu. Sebagai seorang muslim dia menerima dengan kondisinya. Karena dia yakin Allah punya rencana yang luar biasa di dalam hidup Ko Agus. Ko Agus sejak sakit ini dia berubah banyak ya. Lebih bisa mengendalikan emosi, lebih sabar, dan hubungan dengan keluarganya juga lebih bagus gitu kan. Anak-anaknya yang sebelumnya mungkin masih lebih hubungannya jauh sekarang jadi dekat, dan banyak lagi ya, banyak lagi gitu. Jadi kita kalau sebagai umat muslim ini kan selalu berkeyakinan bahwa Allah itu punya rencana yang luar biasa ya, kita nggak boleh kayak polemikus-polemikus ini yang selalu menyalahkan orang lain. Apapun yang menimpa hidupnya dia salahkan orang lain. Saya masuk penjara gara-gara dia, saya akan balas dendam. Padahal dia masuk gara-gara omongan dia, gara-gara mulut dia, tapi yang disalahkan orang lain. Itu polemikus teman-teman. Kalau kita nggak boleh. Kita nggak boleh seperti itu. Kesal boleh, tapi jangan pernah meragukan rencana Allah dalam hidup kamu. Jangan pernah. Mungkin Anda merasa, saya nggak adil, kenapa saya sampai sekarang masih begini-begini, gitu kan. Harusnya kamu introspeksi diri, ada yang salah nggak sama kita? Jadi jangan pernah berpikir bahwa, Allah akan langsung plop, ubah 180 derajat kita. Nggak bisa kawan-kawan, kita harus siapkan diri juga. Bagaimana mungkin Allah angkat derajat kamu kalau kamu nggak siap? Kan gitu. Bagaimana mungkin Allah ubah hidup kamu kalau kamu sendiri tidak mau mengubah hidup kamu? Banyak orang seperti itu ngomong sama saya. Kenapa saya sampai sekarang begini, begini, begini? Saya tanya, apa yang sudah kamu buat? Nggak ada, begitu-begitu aja hidupnya. Jadi bagaimana mungkin Allah ubah hidup kamu sedangkan kamu sendiri tidak mau mengubah hidup kamu? Gitu. Ko Agus sekarang menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan Ko Agus cukup senang dengan perubahan itu ya. Kalian bisa lihat Ko Agus berusaha. Dan dia juga tidak lebay ya. Hanya berharap simpati dari orang. Kalau polemikus, ya kita bisa lihat lah. Kerjanya apa? Berharap simpati dari orang, belas kasihan dari orang, dan sebagainya. Kalau Ko Agus enggak, dia berjuang loh. Ya, dia jualan madu, jualan yang lain, apa yang bisa dijual, dijualin gitu kan. Yang penting halal. Ya, yang penting halal, ini yang paling penting gitu. Beda dengan polemikus. Jadi di sini bagi teman-teman,
yang ingin membantu Ko Agus, ya jangan lupa juga, ya mana tahu teman-teman mau belanja madu, ya bisa beli madu dari Ko Agus, atau ada yang barang-barang lain dari jualan Ko Agus mau dibeli, silakan. Dan kalau mau membantu meringankan beban Ko Agus juga bisa langsung ya ke rekeningnya Ko Agus. Ya, jadi kalau ada yang nanya lagi sama saya rekeningnya mana, ini kadang-kadang kelewatan juga ini ya. Padahal saya setiap saya kasih nampak. Ya ini saya kasih nampak lagi nomor rekening dari Ko Agus. Jadi bagi teman-teman yang mau membantu ya meringankan beban Ko Agus bisa langsung ke tempat Ko Agus. Karena kalau kalian komen-komen saya juga nggak mungkin balas satu-satu teman-teman. Ya mohon maaf. Ya di sini teman-teman bisa lihat saya di tag. Ya ini ya. Tidak mau channel membutuhkan madu hutan. Bagi yang butuh madu hutan bisa beli sama Ko Agus. Dan bagi yang ingin meringankan beban Ko Agus, itu juga bisa langsung ke nomor rekeningnya Ko Agus yang tertulis. Mana ini? Kemarin ada. Nah, ini ya. Ini ya. Bagi yang ingin support Ko Agus dapat disalurkan ke nomor rekening langsung Ko Agus Tat. Ini ya nomor rekeningnya. Oke? Jadi jangan tanya kepada saya lagi nanti lewat komen gitu. Padahal sudah saya tampilkan di video ini. Jadi begitulah kondisi dari Ko Agus, kita doakan ya. Semoga ya Ko Agus bisa lekas pulih, bisa sembuh ya, dan sehat-sehat lah. Paling penting itu sehat-sehat. Ya, Ko Agus bisa mencari nafkah buat keluarganya karena kan apapun ceritanya Ko Agus ini kepala rumah tangga. Anaknya juga masih kecil-kecil ya, masih sekolah. Dan istri Ko Agus juga kondisi kesehatannya juga nggak gitu baik juga gitu. Jadi mari kita doakan buat Ko Agus yang terbaik lah. Ya. Kita doakan saja yang terbaik apapun itu. Dan sekali lagi ya, kabar-kabar miring di luar sana bahwa Ko Agus ini sudah inilah, sudah itulah, aduh ampun lah. Ya, kita ini kalau difitnah udah biasa. Dan saya rasa Ko Agus malah senang ya difitnah-fitnah seperti itu karena sekaligus mengurangi dosa sih. Ada bagusnya juga sih, fitnah-fitnahan para polemikus-polemikus ini. Sekaligus mengurangi dosa. Dan kita memang dari dulu seperti itu ya, selalu difitnah. Saya aja entah apa aja fitnah yang beredar nih ya. Belakangan ini banyak sekali yang fitnah. Wah, si Julius sudah di penjara, sudah ditangkap, sudah inilah, sudah itu. Aduh ampun. Gila memang nih para polemikus ini. Kalau nggak nipu, nggak bisa gitu. Hanya demi menyenangkan telinga dari donatur-donaturnya, mereka tuh nggak berpikir bahwa nipu itu dosa. Ya, kadang aneh juga lihat mereka ini ya. Hanya ngejar dunia, dunia, dan dunia aja. Aneh-aneh. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga kabar yang saya sampaikan ini cukup jelas. Dan bagi teman-teman yang mau menghubungi Ko Agus bisa langsung aja ya. Jadi biar jangan ada fitnah-fitnah lah di luar. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Mari kita doakan yang terbaik. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.